warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kurikulum pendidikan mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI, program studi pendidikan ekonomi, kelas R3A. Untuk memenuhi mata kuliah kurikulum pendidikan, kita ada program observasi ke sekolah-sekolah yang ada di seputar lingkungan kampus ya. Lingkungan kampus di seputar Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta lainnya ya. Intinya Jabodetabek boleh. Nah, jadi silakan kelompok 1, 2, 3, 4 untuk observasi kurikulum pendidikan. Ada program apa di sekolah tersebut, wawancara atau apa, atau sebar angket, atau ada game, atau ada permainan. Nanti setelah selesai laporan dibuat dan kita bahas di kelas ya, untuk laporan pembelajarannya. Seperti itu ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saat ini kami lagi ada di SMK PGRI 1 Jakarta. Nah, kelompok kami akan melakukan kegiatan observasi terkait penerapan kurikulum di SMK PGRI 1 Jakarta ini. Kami dari Universitas Indra Prasta PGRI, program studi pendidikan ekonomi dari kelompok 3. Untuk yang penasaran gimana sih kami melakukan observasinya, yuk ikutin kami. Oke, kali ini saya dan Edwin akan mewawancarai kepala sekolah dari SMK PGRI 1 Jakarta. Halo Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Nur Fajri, bisa disebut Pak Fajri. Oke, Pak Fajri ya. Kabar Bapak semoga sehat-sehat saja ya Pak. Alhamdulillah sehat selalu. Jadi saya dan teman saya akan mewawancarai mengenai kurikulum pendidikan di sekolah SMK PGRI 1 ya Pak. Boleh, silakan. Pertanyaannya itu sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak memahami kurikulum yang diterapkan di sekolah ini? Kurikulum yang kami terapkan di saat ini di SMK PGRI 1 Jakarta itu satu kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka, yang mana kurikulum Merdeka ini cukup relevan untuk dilaksanakan, diimplementasikan di dunia pendidikan, khususnya bagi kami, dan kami perlu pengembangan lebih lanjut untuk kurikulum Merdeka. Dan untuk saat ini sudah diimplementasikan di tingkat 10, 11, dan 12. Oke, berarti untuk saat semuanya ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka Ya, ya? semua level kelas 10, 11, 12 sudah menggunakan kurikulum Merdeka, yang mana SMK ini ada dua fase, fase E dan fase F. Fase E untuk kelas 10, fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Oh, berarti ada perbedaannya Pak? Iya, alur pembelajarannya kan dari SD fase A dan seterusnya sampai di SMK ini kita ada dua fase E dan F. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak menghadapi perbedaan pandangan antara guru, siswa, dan orang tua terkait kurikulum Pak? Perbedaan pandangan guru, siswa, dan orang tua. Untuk siswa sih masih awam ya mereka mengenai kurikulum, khususnya yang ada di SMK, karena mereka awalnya berasal dari SMP, namun tidak terlalu awam juga sih. Mereka sudah mendapatkan kurikulum Merdeka di SMP-nya bagi level sebelumnya, sudah melanjutkan. Namun yang mereka perlu penyesuaian di sini adalah penjurusan, di mana ya, kalau sudah masuk ke dunia pendidikan vokasi atau SMK, ya dari kelas 10 itu sudah mulai pembelajarannya itu ada yang umum dan ada yang khusus. Pembelajaran umum itu hampir sama dengan SMA untuk pelajaran umumnya. Untuk yang pelajaran khususnya itu terkhusus untuk pendidikan di jenjang SMK.
yaitu yang bagi siswa harus bisa menyesuaikan sesuai dengan kompetensi keahlian mereka masing-masing, yang mereka mungkin banyak yang baru mengenal, banyak yang baru mengetahui, banyak yang baru mendapatkan pengalaman atau experience tentang kompetensi keahliannya itu, pengenalan yang ke arah profesi dan seterusnya. Lalu untuk orang tua, mereka juga perlu kita berikan edukasi, khususnya di awal pada saat pertemuan di PPDB ataupun pada saat pendaftaran yang mengenai pemilihan jurusan, ya karena anak didiknya akan dididik atau diajarkan selama 3 tahun di kompetensi itu gitu, di jurusan itu. Maka diberitahu dulu mengenai pelajaran ataupun kompetensi yang akan ditempuh selama belajar 3 tahun di sini gitu. Dan juga program-program kegiatan kita, baik program yang khusus kejuruan maupun program umum yang mendukung untuk peningkatan kompetensi dan prestasi mereka atau pengembangan minat bakat anak-anaknya. Jadi untuk orang tua di awal itu dari PPDB sudah kita berikan edukasi, dilanjutkan dengan pertemuan awal ketika sudah diterima menjadi siswa pada saat briefing MPLS. Itu juga kita beri penjelasan lebih lanjut. Namun di event-event berikutnya pada saat rapat orang tua ataupun mungkin ada orang tua yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai kurikulum, itu tentunya kita buka layanan tersebut, khususnya mengenai layanan belajar atau kesiapan belajar dari anaknya. Begitu juga untuk guru-guru, ya kalau untuk guru-guru sih sudah banyak ya sumbernya, baik itu mereka mendapatkan informasi dari sekolah melalui rapat kerja, melalui briefing, melalui MGMP di komunitasnya, lalu melalui pembelajaran mandiri di platform Merdeka Mengajar. Nah, tentunya hal itu menjadi support system bagi guru, orang tua, dan siswa untuk lebih mengenali, memahami, sehingga implementasi dalam kurikulum Merdeka itu lebih efektif dan efisien. Itu yang bisa saya jawab. Tapi sebagai kepala sekolah, apa Bapak ada nggak sih tantangan dari adanya kurikulum Merdeka ini? Tantangan yang saya rasakan dalam kurikulum Merdeka banyak. Yang pertama mengenai tadi pemahaman guru dan juga ini sih variasinya aja gitu, variasi yang diberikan oleh kementerian khususnya dalam penggunaan platform Merdeka Mengajar yang pada awalnya dan sampai saat ini itu masih kurang mendominasi dari guru kami. Maksudnya guru-guru kami kurang aktif dalam pembelajaran yang ada di platform Merdeka Mengajar tersebut. Padahal itu sangat positif dalam mengikuti, menyelaraskan, dan juga pengembangan diri mereka masing-masing. Namun lagi-lagi tidak ada penekanan kewajiban khususnya bagi sekolah swasta. Untuk sekolah negeri itu penilaian kinerjanya langsung dari PNS. Lalu yang kedua mengenai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang diturunkan dari kementerian itu masih harus disesuaikan lagi dengan kondisi yang ada di sekolah, khususnya di SMK. Kalau SMK itu kita ada kerjasama dengan industri, maka kita juga harus penyesuaian dengan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya dan juga rekan saya Edwin Adria akan mewawancarai salah satu guru yang mengajar di SMK PGRI 1 Jakarta, yaitu Pak Sukma. Selamat pagi Pak Sukma. Selamat pagi. Terima kasih karena mengizinkan saya dan juga rekan saya untuk mewawancarai Bapak pada hari ini mengenai kurikulum pendidikan. Baik Bapak, kami izin bertanya, di sekolah SMK PGRI saat ini menggunakan kurikulum apa ya Pak? Baik, SMK PGRI 1 Jakarta dari tahun 2013 ya. 2013 itu menggunakan kurikulum 2013. Kemudian kurikulum itu berubah di tahun 2002 ya, tahun lalu kurikulum Merdeka. Jadi sampai saat ini kelas 10, 11, dan 12 menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi ya kita istilahnya yang mengandung kurikulum Merdeka. Jadi tidak ada lagi di sini kurikulum 2013. Kalau tahun lalu ya ada 2 kurikulum kita jalani, kurikulum 2013
yang untuk menghabiskan 2013 kemudian kelas 10-nya itu kurikulum kemerdekaan, tapi tahun 2000 pelajaran 2024-2025 ini sudah murni kurikulum kemerdekaan. Bagaimana sih cara Bapak memahami kurikulum yang diterapkan di sekolah ini? Untuk memahami kurikulum sekolah ini, ya kita berawal dari naskah ya. Kemudian tiap guru dibekali yang namanya pelatihan untuk pengenalan. Kita kan namanya kurikulum baru. Kita nggak tahu, kita namanya kalau kita ketemu sama orang yang baru, otomatis kita tanya namanya dulu. Nah, sama pada dengan kurikulum merdeka, kita harus tahu dulu apa itu kurikulum merdeka. Nah, setelah itu kita pahami namanya, lalu kita mempelajari isinya, apa aja yang di dalam kurikulum merdeka. Jadi kalau ditanya 100% mengerti, ya tidak, ya karena masih baru. Karena untuk memahami kurikulum itu, menjalani kurikulum itu tidak gampang, itu cukup step by step, pelan-pelan, tidak tidak cepat langsung bisa, enggak. Jadi ya kita dipanggil, ditugaskan untuk belajar ke suatu tempat atau ke sekolah-sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak. Jadi setiap guru dibekali. Nah, jadi alhamdulillah kalau ditanya berapa persen guru-guru di sini sudah memahami kurikulum merdeka, ya, saya jawab 90%. Antara 90 sampai 95%. Kalau ditanya 100% itu belum, ya, karena masih baru beberapa tahun ini, belum sampai 5 tahun. Jadi mudah-mudahan setelah kurikulum merdeka ini tidak ada lagi istilahnya bahasanya ganti menteri ganti kurikulum. Nah, jadi mudah-mudahan menteri yang baru ini masih menetapkan kurikulum merdeka. Karena untuk perubahan kurikulum yang baru itu benar Pak, dari 2013 kurikulum merdeka itu susah, pelan-pelan untuk beradaptasinya, tidak langsung lompat langsung kita dapat, enggak. Ini dapat pelan pelajari. Jadi kita alhamdulillah saat ini guru-guru sudah memahami walaupun tidak 100%. Ya, yang tidak 100% itu mungkin ya belum guru-guru yang baru. Di sini masih ada guru-guru baru lahir istilahnya, yang baru presiden baru lulus dari kampus, kemudian melamar sekolah ini kita terima, lalu kita masih ada PR untuk mengajari mereka mengenal apa itu kurikulum ini. Insya Allah maka sebenarnya 90 antara 90 dan 95% pemahaman guru-guru di tentang kurikulum mereka di sekolah ini. Berarti benar-benar 100% ya, dan guru-guru yang baru pun itu masih proses untuk belajar dengan guru-guru yang baru. Moga juga belum ganti-ganti lagi, apalagi buat guru-guru pasti menyesuaikan lagi untuk gurunya. Benar, jangan kan guru yang baru masuk, guru yang senior aja yang sudah lama mengajar di sekolah ini, ya kalau ada perubahan lagi pasti mereka termasuk saya harus belajar lagi, bukan berarti nggak bisa. Karena kan kalau tanpa belajar ya nggak akan mungkin kita bisa. Belum merdeka ini kan diluncurkan di tahun 2022 setelah COVID ya. Kemudian mungkin dilihat selama COVID itu menggunakan teknologi, ya mungkin yang menterinya wah ini bisa nih untuk merdeka. Merdeka bukan berarti saya nanya aja tentang kurikulum merdeka. Jadi merdeka itu sesuatu memilih mata pelajaran apa yang bisa dikuasai gitu. Itu sebenarnya tujuannya. Tetapi di lapangan tidak bisa seperti itu juga. Karena ketika kurikulum merdeka itu diluncurkan,
siswa yang mengalami atau menjalani kurikulum ini adalah siswa yang lulusannya adalah lulusan istilahnya lulusan COVID ya. Iya. Di situ dia belajarnya menggunakan online, menggunakan handphone, lalu ujiannya juga sama di rumah sambil rebahan. Jadi pengetahuan si siswa itu tidak sama dengan siswa yang sebelum COVID yang benar-benar digembleng. Ditambah lagi tidak ada UN di kurikulum Merdeka ini, yang ada ANBK. Kalau UN itu kalau siswa yang sebelum COVID yang menggunakan UN, kepercayaan diri dia untuk belajar itu, semangat untuk belajar itu ada. Tapi di kurikulum Merdeka ini setelah UN itu dihapus, semangat untuk belajar anak itu berkurang karena tidak ada patokan. Dianggap semuanya lulus, walaupun anak ini berkuah baik. Kalau kurikulum 2013 anak yang tidak mencapai KKM itu tidak lulus, sedangkan mereka lulus atau naik kelas gitu. Jadi ya itu kekurangan kelebihan di kurikulum Merdeka. Oke, kita dapat memahami juga sebagai guru pasti ada plus minusnya ya Pak dengan kurikulum yang sekarang ini. Oke. Oh ya, karena Bapak kan seorang guru ya, apa pendapat Bapak tentang relevansi kurikulum yang ada dengan kebutuhan siswa saat ini? Sebenarnya kebutuhan siswa itu tergantung apa yang guru memberikan materi gitu ya. Misalkan kayak saya nih pelajaran matematika, apa yang saya kasih, apa yang harus disiapkan, apa yang saya butuhkan untuk dalam hal sarana prasarana. Misalkan saya membutuhkan sebuah alat untuk alat ukur, itu harus ada disiapkan, minimal kalau nggak ada dari sekolah, siswa yang bisa menyiapkan. Jadi ya harus ada saling backup antara siswa sama guru. Jadi kalau kurikulum Merdeka ini kan tidak harus guru aja yang mengajar, memberikan, bukan guru aja yang mencari materi, memberikan materi. Kalau guru Merdeka kan siswa ya berhak juga dia mencari atau wajib untuk mencari materi-materi apa yang dijelaskan. Sama kayak di kampus, dosen memberikan materi A, ya udah kita harus mencari apa itu A itu, untuk apa A itu gitu. Jadi ya tujuan kurikulum Merdeka itu mau hampir disamakan dengan kampus gitu. Kalau kampus kan sudah pikir udah dewasa, mahasiswa kemudian dia ngerti apa yang baik mana yang tidak baik gitu ya. Sedangkan yang masih sekolah, apalagi di kelas 10 masih terbawa kekanak-kanakannya atau kemajuannya di SMP. Jadi ketika dia di SMK dia masih mau kejar-kejaran, itu kan masih anak-anak banget gitu ya. Jadi kalau untuk yang kamu tanyakan tadi itu ya harus disesuaikan apa yang kebutuhan si guru tersebut. Berarti nggak selalu dari guru terus ya Pak? Siswa juga memberikan umpan balik? Bisa umpan balik. Misalkan materi Pak, cara ini bisa nggak Pak? Oh coba gitu. Nggak mungkin, nggak boleh kita katakan oh itu nggak boleh, itu nggak bisa gitu. Sama halnya seperti dari rumah kamu menuju ke sekolah ini ada berapa jalan yang kamu bisa lalui. Kalau misalkan guru bilang kamu harus misalkan rumahnya dari Condet, kamu harus melewati Al-Hawi, lewati PGC, kalau ini. Nah kalau kita guru ngomong seperti itu kan nggak boleh. Lalu si siswa kan ya lewat sini bisa Pak, lewat dari lewat sana walaupun jauh itu bisa gitu kan. Nah, artinya banyak cara untuk menuju rumah kalau nggak salah. Untuk pertanyaan selanjutnya itu menurut Bapak, apakah kurikulum yang Merdeka tadi kan kurikulum Merdeka melakukan juga pembelajaran daring ya Pak? Karena dari COVID itu kita harus
menggunakan teknologi. Apakah udah memadai untuk mempersiapkan siswa di masa depan, Pak? Bapak? Jadi kurikulum Merdeka itu kan kurikulum kerangka kurikulum yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada pendidik dan peserta didik. Fleksibilitas itu artinya kan ya senyaman dia mungkin, si anak nyaman, si guru nyaman. Tetapi kalau kita melakukan seperti itu, kadang si anak dikasih nih kenyaman, zona nyaman nih. Ada anak yang nggak mau belajar udah bablas gitu. Nah, jadi ya guru udah semangat, si siswa masih ogah-ogahan, masih ini. Nah, walaupun istilah kurikulum Merdeka itu fleksibilitas, jadi ya senyamannya si siswa dan guru. Nah, jadi ya saking nyamannya siswa itu bablas, bablasnya malas. Nah, untuk persiapan kita untuk masa depan ketika ada online gitu ya. Nah, saat ini kita sudah melaksanakan ujian. Udah beberapa tahun ini kita menggunakan handphone. Dulu kertas sudah kita tinggalkan. Jadi kita menggunakan aplikasi untuk membatasi siswa itu tidak melakukan kecurangan. Nah, jadi walaupun yang sebagus-bagusnya aplikasi itu ya namanya untuk curang, anak lebih pintar juga bisa membuka aplikasi tersebut. Gimana caranya? Jadi ya untuk kedepannya ya kita sudah menggunakan teknologi untuk perhitungan jawaban, kemudian kita sudah menjawab soal-soal itu tanpa kertas, tulis tangan, ya itu nggak lagi, hanya menggunakan handphone. Lalu ada kuota, kita pakai aplikasi. Jadi ya ketika anak ujian dia tidak bisa membuka jawaban atau mencari jawaban selain soal yang dibuka. Jadi teknologi semakin berkembang, tetapi ya kita walaupun semakin berkembang kita nggak bisa menyepelekan, nggak boleh meninggalkan yang lama juga gitu. Kita butuh juga menulis, butuh juga untuk menulis tangan ya. Biasanya kan kalau kita sekarang satu ini dikit diketik gitu. Jadi sampai saat ini kalau saya perhatiin ya, tulisan tangan siswa itu nggak ada yang bagus. Kenapa? Karena tidak terbiasa untuk menulis di buku. Nah, semuanya teknologi. Ada suatu sekolah menggunakan tablet atau handphone untuk pembelajaran. Jadi ya mau nggak mau kita mengikuti harus seperti itu. Tapi jangan kita juga merupakan yang jadulnya sebenarnya. Kita harus tulis tangan. Kenapa tulis tangan itulah sebenarnya yang benar-benar yang bisa ditiru oleh orang lain. Kalau komputer bisa ditiru, misalkan kayak tanda tangan dan lainnya dan sebagainya. Berarti sekarang kan lagi pada ujian ya, berarti mereka ulangannya pakai handphone gitu ya? Pakai handphone. Kalau menurut Bapak pakai handphone itu ada plus minusnya nggak sih Pak? Semuanya ada plus minus. Menggunakan kertas juga ada plus minusnya. Ya plusnya itu ya anak bisa menjawab misalkan esai, ya bisa menjawab apakah tidak menghabiskan waktu. Dan juga tidak menggunakan kota, tidak ada biaya, hanya kertas yang kita gunakan. Kemudian itu plusnya. Kalau minusnya ya kita lama pengerjaannya gitu, mengoreksinya lagi gitu, kalau pakai kertas. Sedangkan pakai handphone itu fleksibel, cepat, kemudian murah juga, dimana murahnya itu kita hanya butuh kuota aja dan soal. Nah kalau kertas kan ya kita misalkan berapa hari fotokopi, misalkan siswa kita ada 800 lembar yang harus kita siapkan untuk lembar jawabannya, soalnya. Dan kita misalnya ya cinta alam lah, karena kertas kan
dari pohon kan, dan makin banyak kita gunakan makin habis pohon yang ditebang gitu. Jadi biaya itu cukup mahal juga untuk kertas. Sebenarnya kita bandingkan biaya untuk pakai kertas sama pakai handphone itu lebih murah menggunakan handphone dia menggunakan kertas. Kemudian fleksibel, guru juga dalam mengoreksi. Nah, itu untuk pilihan ganda ya. Kalau saya sih pengennya beda lagi. Selanjutnya, sebagai guru nih, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi di sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum? Banyak sih tantangan, kemauan untuk belajar itu berat. Kenapa gitu Pak? Ya karena untuk merubah kebiasaan kita mengajar menggunakan kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, itu tidak gampang yang saya sampaikan tadi gitu. Ya kalau makanya sebenarnya pelan-pelan untuk mengetahui apa itu kurikulum Merdeka. Dan kalau tanpa belajar kita gimana untuk mengetahuinya? Makanya dari dinas mengirimkan surat ke sekolah ini untuk ditugaskan guru-guru untuk belajar kurikulum Merdeka, pelatihan. Iya, namanya implementasi. Jadi kalau kita langsung nggak, namanya guru manusia ya. Kalau misalkan dari di kurikulum Merdeka 2013 berubah menjadi kurikulum Merdeka, guru langsung bisa, nggak mungkin. Jadi harus belajar juga pelan-pelan. Di rumah saya bilang tadi, kenalan sama orang yang baru kenal. Pertama apa kita minimal kan kita melihat dulu kan apa itu, siapa dia, lalu kita kenalan siapa dia gitu, baru kita cari diri dia, dari dalam diri dia apa yang terjadi dalam diri dia. Kalau misalkan kita nggak belajar, ya susah. Sama halnya kayak kamu nih, itu mau ujian ya mau belajar susah juga gitu kan kalau tanpa belajar. Jadi kita belajar dulu, maka kita akan mengetahui apa itu kurikulum. Sudah mengetahui, baru kita menerapkan kurikulum itu apa. Memang tidak bisa cepat. Saya aja untuk melaksanakan kurikulum ini belum sempurna. Kalau saya ditanya ya, masih ya gimana, kadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, karena anak dituntut untuk belajar mandiri. Kan fleksibelnya anak ya, karena kalau kemerdekaan kan fleksibelnya guru dan peserta didik. Tetapi si anak kalau dibebaskan ya udah bablas, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kita sedikit misalkan anak kita kasih menjelaskan materi, oh ini tentang matriks. Coba cari matriks itu apa? Itu kita pancing mereka. Itu kan ada pertanyaan apa namanya itu dalam modul ajar. Apa itu matriks? Ada yang tahu nggak? Nah, coba cari di internet, silakan. Kalau ada yang rajin, dia cepat untuk mencarinya. Tapi kalau anak yang malas, bukan bodoh ya, malas, udah diam aja. Karena Malas nyari, udah itu aja. Artinya kalau anak yang mau belajar, maka dia akan dapat. Guru yang belajar, maka dia akan bisa menerapkan kurikulum Merdeka. Itu aja. Terus pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, apakah kurikulum yang diterapkan saat ini sudah sesuai dengan visi misi sekolah atau belum, Pak? Untuk visi misi ada, ya, kalau penerapannya, karena visi misi sekolah menjadikan impact dan impact siswa, kemudian menjadikan siswa itu menjadi jiwa kewirausahaan. Ya, kadang ada anak yang berjualan, anak yang berjualan dalam kelas. Kamu jualan apa? Gorengan. Mau harganya berapa? Sekian. Mau jualan bagian siapa yang masak? Nih, orang lain saya jualin, Pak. Artinya jiwa kewirausahaan itu ada. Jadi kita menerapkan ke anak, walaupun itu tidak semuanya anak yang melakukannya.
di mana ada siswa yang mau dan ya biasanya ada yang rajin dan mau ya itu kalau siswa yang seperti itu. Kalau ada yang malas ya ogah-ogahan nggak akan bisa seperti itu. Nah intak dan intek siswa itu kita tetap menjalankan kayak kurikulum merdeka itu kayak P5 ya, ada bendaran kritis, forma esa dan lainnya itu P5 semuanya ada, karena pas setiap Jumat kita sih melaksanakan yang namanya tadarus bersama, di mana anak-anak itu bisa membaca Al-Quran yang Muslim, sedangkan yang Kristen harus bisa menghafal, mengetahui aksara. Nah, di mana siswa ini harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau itu sudah dia dapat, maka yang lainnya juga dia bisa menguasai. Nah, contoh pelajaran agama dia tidak masuk, ya kira-kira kedepannya menjadi apa gitu. Jadi kita menerapkan di sekolah ini dengan kurikulum merdeka, dengan visi misi kita sejalan, di mana siswa itu harus menjadikan anak yang beriman dan bertakwa, yang berbakti kepada guru, orang tua dan bangsa. Itu yang kita tujuannya untuk anak-anak ini, supaya anak-anak ini tidak menjadi orang yang tertinggal gitu. Baik, Bapak, mungkin itu saja dari kami dan terima kasih banyak atas telah mengizinkan kami untuk mewawancari Bapak. Ya, mungkin itu saja dari saya dan juga Edwin. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi.